Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cemos Channel lur. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengetahui watt power amplifier ya bro ya. Nah, jadi untuk mengetahui watt power amplifier itu cukup mudah ya, asal kita tahu caranya. Nah, kalau untuk power amplifier rakitan, nah untuk mengetahui wattnya ya pastinya kita harus mengukur dengan alat ukur ya bro ya. Kalau power pabrikan beda. Kalau power pabrikan kan kalau kita beli ya tinggal kita lihat spesifikasinya. Nah itu sudah kelihatan misalnya berapa watt di beban sekian gitu ya. Tapi kalau untuk power rakitan ya kita wajib untuk mengukurnya dengan alat ukur ya bro ya. Nah jadi alat yang perlu kita butuhkan yang pertama itu ada ini bro, AFG atau audio function generator. Ini berfungsi untuk membangkitkan gelombang sinus maupun gelombang persegi maupun gelombang segitiga ya gergaji, maaf gelombang sinus, persegi maupun gelombang gergaji, maaf ya salah. Nah jadi langsung aja ya, jadi kalian bisa ini ya setting audio generatornya ke 100 Hz ya. Terus amplitudenya ke 2 volt peak to peak, dan kalian bisa pilih bentuk gelombang sinus. Nah frekuensinya kalian bisa setting 100 Hz sampai 1 kHz. Nah itu nanti mempengaruhi ampernya ya. Kalau 100 Hz sampai 1 kHz ampere outputnya ya, tergantung drivernya. Nah jadi output AFG langsung aja kalian hubungkan ke input amplifier. Nah ini kabel output AFG nya ya bro ya, atau audio function generatornya. Nah ini kabel output AFG nya langsung kalian hubungkan ke input amplifier. Yang merah ke plus, yang hitam ke ground. Terus yang kedua osiloskop, ini berfungsi untuk membaca bentuk gelombang sinus output amplifier serta untuk membaca frekuensi dari audio generatornya, dan juga untuk membaca output VAC VRMS output amplifier. Pastikan kalian kalibrasi dulu, kalian bisa pakai channel 1 dan kalian setting ke VAC ya. Kalian pakai mode VAC, jangan mode VDC, karena amplifier itu outputnya VAC. Terus ini kabel BNC osiloskop kalian hubungkan aja langsung ke output amplifier. Nah ini kabel BNC nya ya. Nah yang kecil ini kabel BNC dari osiloskopnya. Yang ini yang berbentuk capit ini kalian hubungkan ke ground atau main speaker. Yang lancip ini kalian hubungkan ke positif speakernya. Terus selanjutnya ada tang ampere ya. Tang ampere ini nanti untuk membaca output ampere amplifier ya. Terus ini dummy load, kalian bisa pakai dummy load 4 ohm maupun 8 ohm. Ini berfungsi sebagai beban konstan untuk pengganti speakernya ya. Nah ini kabelnya positif, ini kabel negatifnya. Dummy load kalian hubungkan ke output speaker. Nah ini kalian hubungkan ke output speaker. Sedangkan tang ampernya kalian bisa setting ke 60 ampere, dan kalian jepitkan ke salah satu kabel output amplifier. Kalian bisa jepitkan ke yang positif ya bro ya. Nah jadi nanti output VAC amplifiernya ini output VAC amplifier, ini output ampere amplifiernya. Jadi nanti VAC dikali ampere, nanti ketemu wattnya. Terus kalian bisa menggunakan multimeter atau multitester. Ini saya posisikan di 200 volt DC ya. Ini untuk membaca tegangan. Oke, ini powernya saya hidupin dulu. Untuk membaca PSU power amplifiernya ya. Nah 104 volt DC. Saya main setengah gelombang bro ini. 104 volt DC. Nah ini. Misalnya punya kalian osiloskopnya nggak keluar VAC VRMS ini ya, kalian bisa menggunakan multimaster juga. Kalian setting ke VAC, terus ini kabel multimaster ini kalian hubungkan ke output amplifier maupun dummy load. Nah ke sini dan ke sini. Ini nanti untuk membaca tegangan output amplifier. Untuk membaca output amplifier kalian bisa menggunakan multimaster ya, multimaster untuk membaca output amplifier. Kalian bisa hubungkan ke dummy loadnya sini dan sini, di setting VAC.
Kalian juga bisa hubungkan ke output amplifier sini. Nah, itu jika osiloskop kalian nggak ada keterangan output VAC nya. Nah, berhubung punya saya ini ada keterangan output VAC VRMS nya, maka multimaster ini saya gunakan untuk membaca tegangan PSU bro. PSU masuk. Nah, ini saya hidupin dulu. Nah, jadi seperti ya bro, sangat mudah ya. Nah, jadi sangat mudah sekali. Nanti tinggal kita hitung wattnya. Nah, rumusnya ini V kali I. Nanti kita load sebelum klip sampai klip ya bro ya. Nah, setelah AFG on, osiloskop on, tang ampernya on dan powernya on, sekarang tinggal kita buka volume amplifiernya. Nanti kita tes sebelum klip ya bro ya. Nah, ini sebelum klip 49 dikali 11 dikali 11 30 ya. Nah, tinggal kita catat aja sini bro. 49 VAC tadi kan 49 VAC ya, dikali 11,30 ampere, hasilnya 553,7 watt RMS di beban 4 ohm ya. Ini sebelum klip ya bro ya. Sebelum klip pakai tegangan ini tadi 104 volt DC CT, main setengah gelombang bro. Sekarang kita coba sampai klip ya. 55 12 70. 55 dikali 12,70, 698,5. Nah, ini sudah ketemu ya bro ya wattnya. Jadi wattnya ini tadi sebelum klip 49 VAC, tegangan amplifiernya dikali 11,30 ampere, ini ketemu 553 watt RMS di beban 4 ohm. Sampai klip 55 VAC dikali 12,70, ketemunya 698 watt RMS di beban 4 ohm. Ini sampai klip. Nah, ini tegangannya punya saya ini drop ya, PLN nya nggak nyampe 220. Kalau nyampe 220 tegangan 100 volt DC itu tembus 700 wattan lebih ya sampai klip. Berhubung tegangan PLN nya drop ya, amplifier watt amplifier juga drop. Nah, kalau di sini saya pakai rumus P sama dengan V kali I, karena menurut saya ini lebih real. Karena apa? Karena V kali ini kita menggunakan multimaster, kita menggunakan tang ampere ya untuk membaca output ampere power amplifier. Makanya saya lebih suka yang pakai rumus ini, karena ini bisa langsung membaca output kuat arus amplifiernya. Ada juga yang pakai rumus seperti ini ya, P sama dengan V kuadrat dibagi beban. Misalnya bebannya 4 ohm, yaitu misalnya 49 VAC. Ini kan sebelum klip ya, tadi kan 49, karena ini V kuadrat maka 49 dikali 49 dibagi bebannya misalnya 4 ohm. Nah, ini sampai klip 55 dikali 55 dibagi 4 ohm. Nah, taruhlah seperti ini rumusnya. Nanti terbacanya gede bro, 49 dikali 49 dibagi 4 ohm, 625 watt, 600,25 watt di beban 4 ohm. Kalau misalnya sampai klip tadi ya, 55 dikali 55 dibagi 4 ohm, 756. Nah, ketemunya ini kalau pakai rumus yang ini. Tapi kalau saya pribadi lebih mantap yang ini ya bro. Karena apa? Karena ini langsung membaca kuat arus output amplifier. Misalnya ini pakai 100 Hz ya tadi, 100 Hz, terus kita pakai 1 kHz.
Nah 100 Hz misalnya terbaca 11,30 ampere, sedangkan 1 kHz ini nggak mungkin 11,30 ampere. Pasti kalau 1 kHz pasti di bawahnya 11,30, misalnya 6 ampere atau 8 ampere ya. Nah kalau ini pakai 1 kHz di sini terbaca 6 ampere, maka wattnya bukan 500 lagi tapi di bawahnya 500. Nah ini rumus ini membacanya lebih real ya, lebih real karena langsung pakai tang ampere yang membaca output kuat arusnya. Sedangkan kalau pakai rumus ini mau pakai frekuensi 100 Hz, mau pakai frekuensi 1 kHz, itu sama, wattnya terbaca segini semua. Misalnya pakai 100 kHz, wattnya juga terbaca segini. Misalnya pakai 1 kHz atau 20 kHz, wattnya juga terbaca seperti ini. Nah ini kurang real ya menurut saya. Karena apa? Karena ini yang dibagikan, yang dihitung bukan kuat arus atau ampernya, tapi yang dibagi dengan beban. Misalnya V kuadrat dibagi beban, misalnya 49 dikali 49 dibagi 4 ohm, ketemunya ini di frekuensi 100 kHz. Kalau pakai 1 kHz sampai 2 kHz ya sama aja. Nah maka dari itu maka saya lebih mantap pakai rumus yang ini ya, karena ini langsung baca ampere. Karena frekuensi 100 Hz 1 kHz mau 20 kHz itu beda bro, output kuat arusnya beda. Misalnya 100 Hz 11 ampere 30, 1 kHz terbaca 8 ampere, nanti 20 kHz pasti turun lagi 5 ampere. Nah makanya saya pakai rumus yang ini lebih real. Nah itu tergantung drivernya juga ya. Kalau drivernya bagus mau pakai 100 kHz 20 kHz itu ampernya terbaca sama. Tapi kalau drivernya untuk kelas AB atau SOCL ini 100 Hz sampai 1 kHz itu output ampernya terbaca beda bro. Biasanya semakin tinggi frekuensinya watt arus ampernya semakin kecil. Itu karena drivernya memang SOCL ini kurang gimana ya, seliretnya kurang tinggi gitu ya bahasa kerennya. Nah jadi seperti itu. Kalian mau pakai rumus ini silahkan, mau pakai rumus ini juga silahkan bro, bebas ya. Oke mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bisa difahami ya bro ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya bro. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.